Batas-batas wilayah di Alkitab sepertinya kurang begitu penting ya. Padahal, batas-batas wilayah tersebutlah yang menjadi bukti penggenapan janji Tuhan. Bahkan sejarah dan geografi mencatatnya. Bagaimana dengan harapan Anda terhadap surga yang Tuhan telah janjikan? Apakah nyata dan konkret? Mari kita kembalikan pandangan kita kepada apa yang benar melalui pelajaran ke-9 kuartal 4 tahun 2025 dengan topik Ahli Waris Perjanjian, Tawanan Harapan. Shalom, selamat datang dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Mulai pelajaran pekan ini, kita akan lebih melihat kepada implikasi rohani dari kisah bangsa Israel yang akan mengena kepada umat Tuhan yang sedang menantikan kedatangannya yang kedua kali dan juga rindu untuk masuk ke tempat yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Karena kita harus ingat bahwa kita adalah pengungsi yang terasing dari rumah kita yang sejati, tempat kediaman di mana Allah berada di tengah-tengah umatnya. Oleh karena itu, kami menghargai kehadiran saudara-saudara sekalian, karena kita sama-sama adalah umat Tuhan yang menantikan tanah perjanjian tersebut. Semi Tiwo, terima kasih pelajaran yang jelas menguatkan iman, diberkati para narasumber, sehat badan dan rohani. Amin, terima kasih. Raymond Sakul mengatakan, Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Betul sekali, itulah tujuan kita. Jogri Gelu mengatakan, terima kasih dengan diskusi Sekolah Sabat yang mantap dan senang dimengerti. Puji Tuhan untuk sukacita yang ada dari Roh Kudus. Ninu Sriwilujeng mengatakan, terima kasih pendeta dan tim dalam penjelasannya memberkati kita semua agar rendah hati dan mengerti menerima suara Tuhan Yesus. Bambang Eko, terima kasih atas penjelasan firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Iman kami lebih dikuatkan. Oce Nusawakan, puji Tuhan pelajaran dari Yosua dan Kaleb menguatkan iman saya untuk menginjil, sekalipun banyak tantangan di ladang pelayanan. Mari kita doakan Bapak Oce Nusawakan. Ismail Langgo mengatakan, terima kasih saya bisa belajar diskusi Sekolah Sabat walaupun saya kerja di kapal untuk menuntun iman saya lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan berkati semakin maju ke depannya. Salam semangat kami bagi Bapak Ismail Langgo di kapal. Yunita Tendean menambahkan, puji Tuhan dengan mendengarkan penjelasan Sekolah Sabat, saya lebih memahami dan lebih mengerti. Doli Wariaka, terima kasih atas penjelasan Sekolah Sabat yang sangat jelas. Dan komen yang mirip juga dari Dewi Dure. Terima kasih dengan pelajaran Sekolah Sabat dapat menguatkan iman saya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Diberkati juga nama-nama berikut ini untuk tanggapan mereka. Dalima Gabil, Noiti Lajanin, Sayin bin Bahai Sayin, Juri Tarigan, Flora Lumenta, Roni Tai Rumatana, Refna Sendoh, Manalu Washington, dan akun HSHSGSV, HSHSGS. Mari tetap terhubung melalui media sosial dari Gereja Advent Indonesia Barat, termasuk nomor WhatsApp berikut ini untuk pelayanan doa dan pembelajaran firman Tuhan. Telah hadir di studio Uni Indonesia Kawasan Barat, dua narasumber kita yang tidak asing lagi dari Conference Jakarta. Ada Pendeta Gute Mahaedi, Direktur Kesehatan, dan juga Pendeta Daniel Taja, Direktur Pelayanan Pemuda Advent. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang kembali. Shalom Ivy, ya puji Tuhan, salam pemirsa. Yes. Amin. Sudah ada di pelajaran yang ke-9. 4 lagi pendeta kita akan tutup tahun 2025. Dan judulnya sangat menarik. Ahli Waris Perjanjian, Tawanan Pengharapan. Ada dua hal yang kontra. Jadi ahli waris harusnya sesuatu yang bisa dilihat tapi cuma janji yang dipegang gitu ya. Dan juga tawanan, tapi tawanan pengharapan. Nah, itu apa artinya kita akan bahas bersama. Untuk membawa kita ke topik itu ada satu pertanyaan saya. Adakah sesuatu yang pendeta sedang kejar, impian ataupun mimpi, dan bagaimana dalam usaha pendeta
Tuhan buka jalannya tuh seperti apa untuk membawa kita kepada cerita di kitab Yosua ya. Saya mulai dari Pendeta Gute boleh? Iya, kebetulan saya sekarang sedang menyelesaikan pendidikan saya di program S3. Jadi waktu saya selesai program S2 saya punya mimpi, kapan ya saya bisa menyelesaikan juga level berikutnya. Dan waktu itu saya nggak kebayang gitu, karena untuk selesai S2 aja itu perlu perjuangan, karena kan field-nya beda ya, dari teologi kemudian ke public health. Tapi dalam proses perjalanan saya pelayanan, kemudian aplikasi dalam program public health ini, saya punya kerinduan, kayaknya mesti lebih mantap deh untuk menambah pengetahuan supaya pelayanan lebih maksimal lagi. Dan puji Tuhan, satu-satu Tuhan buka jalan ya, punya kesempatan. Bahkan ya saat ini saya sedang menulis disertasi saya, mudah-mudahan selesai. Jadi impian saya bukan sekedar mengejar gelar sebenarnya, tapi mengejar knowledge yang bisa dipakai dalam pelayanan di pengembalaan yang sedang kita lakukan ini. Amin. Tidak gampang itu Pendeta Taja ya. Dari studi kalau Pendeta dalam bidang apa? Kalau saya memang itu punya cita-cita atau impiannya itu mulai dari tahun 2016 saya punya cita-cita untuk memiliki sebuah yayasan yang peduli kepada kemanusiaan. Mantap. Dan secara khusus untuk pendidikan sebenarnya, karena saya melihat itu ya ada banyak yang perlu dibantu. Ya, dan puji Tuhan saya sudah dapat satu teman. Sebenarnya itu saya sudah rencanakan dari beberapa waktu lalu, tetapi karena ada pergumulan pribadi yang memang harus kami lewati dan saya melihat Tuhan sudah menyertai. Sekarang itu saya sedang berkomunikasi dengan teman saya, teman pendeta juga. Kalau boleh saya sebut teman pendeta Andre Dembani. Ya, kami punya visi yang sama. Ya, kita berharap dalam waktu dekat ini yayasan itu bisa segera dieksekusi dan bisa berjalan karena memang tujuannya untuk itu. Ya. Perlu passion dan perlu teman Pendeta dalam mengejar mimpi, dan aku melihat ada kesamaannya dengan cerita bangsa Israel, Yosua dan Kaleb. Baru beberapa pelajaran lalu kita belajar mengenai raksasa iman ini begitu. Nah, sebelum kita mendalami, saya mau baca terlebih dahulu ayat inti sebelum nanti Pendeta Daniel Taja akan buka diskusi kita dalam doa. Zakaria 9 ayat 12. Kembalilah ke kota bentengku, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Silakan Pendeta. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur oleh karena kami dapat melanjutkan kembali diskusi pelajaran sekolah Sabat yang ke-9. Kami percaya Tuhan akan bimbing kami melalui Roh Kudus sehingga kami dapat pelajaran ini untuk kami hidupkan, untuk kami aplikasikan di dalam pengalaman kekristenan kami. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Kita akan memenuhi kerasa keingintahuan dari para pemirsa terlebih dahulu. Amin. Ada 3 pertanyaan yang telah masuk. Saya arahkan yang pertama kepada Pendeta Gute. Ini saya gabungkan 2 pertanyaan jadi satu karena mirip-mirip ya. Dari Bapak Stanis Daungkil di Sabah dan juga Saudara Daang BKY. Kembali mempertanyakan mengenai kalau Tuhan sudah janjikan tanah penuh dengan madu dan susu. Itulah yang mereka sudah pikirkan ya. Sampai ke sana belum ketemu madunya, belum ketemu susunya sudah berperang begitu ya. Ini bagaimana ini Tuhan sudah janji tapi kenyataannya tidak seperti itu. Dan kembali dipertanyakan mengapa harus berperang padahal Allah katakan jangan membunuh. Silakan. Menarik ya kata berperang yang digunakan dalam konteks tujuan Kanaan ini bagi bangsa Israel. Kelihatannya ada sesuatu yang kontradiksi antara apa yang Tuhan sampaikan kepada Israel waktu di perjalanan, jangan membunuh. Tetapi kemudian ketika mereka mau masuk, Allah justru merintahkan supaya ya siap-siaplah berperang untuk masuk ke negeri itu. Saya pikir ini kalau dilihat secara kisah yang dilakukan secara terpisah, mungkin ini kontradiksi. Tapi ini kan satu bagian. Nah, saya mau tekankan begini. Di dalam konteks kata berperang ini bukan sesuatu yang datang dari inisiatif bangsa Israel. Tapi ini inisiatif Tuhan dalam proses untuk menyediakan atau menyiapkan tanah itu menjadi tempat tinggal orang Israel. Saya mau katakan begini sebenarnya. Kita tidak sedang berperang dengan keinginan kita sendiri. Dalam ini Israel ya. Tapi ini adalah sebuah rangkaian perjalanan misi yang dikerjakan oleh bangsa ini. Nah pertanyaannya misi ini punya siapa? Punya Tuhan. Tanah Kanaan punya siapa?
punya Tuhan. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan misi dan kepemilikan, ini kan berbicara mengenai Tuhan sendiri. Tuhan yang punya, Tuhan yang mau melakukan sesuatu terhadap kepunyaannya. Ingat ya, dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian di Mazmur pasal 24 ayat 1 dikuatkan lagi oleh pemazmur. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi saya mau katakan begini, kalaupun harus terjadi peperangan, sekali lagi ini memang bagian dari apa yang Tuhan rancang dan rencanakan. Bukan apa yang manusia rencanakan dan rancang. Termasuk misalnya gini ya, ketika Tuhan mau membinasakan dunia karena dosa di zaman Nuh, kenapa harus banjir? Kenapa Tuhan tidak dengan cara yang lain? Kita nggak punya jawaban, karena memang punya Tuhan dan Tuhan mau bikin apa, yaitu hak prerogatif Tuhan. Termasuk dalam konteks pembersihan atau bukan pembersihan lah, mungkin mempersiapkan tanah Kanaan untuk menjadi tempat tinggal bangsa Israel. Nah, mereka harus lalui proses ini yang Tuhan rancang, Tuhan rencanakan, karena ini Tuhan punya, seperti yang Mazmur katakan. Jadi tidak ada kontradiksi di sana akhirnya, karena semua kembali kepada He is the owner, dan dia yang berikan perintah untuk menjalankan misinya sendiri. Boleh sedikit mungkin ini apa namanya? Dan ini berbicara tentang perang yang terjadi antara orang Israel dengan Kanaan, itu berbicara tentang penghakiman Tuhan. Itu konteksnya itu. Jadi jangan berpikir bagian dari penghakiman. Bagi Kanaan dan, bagi orang Kanaan. Dan itu adalah lambang penghakiman terakhir. Itu kita bicara mengenai tipe dan antitipe. Ya, karena itu sebenarnya kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 15 ayat 15 dan 16, sebenarnya bangsa Kanaan sudah diberikan kesempatan untuk bertobat, dan inilah waktunya. Jadi ranahnya ke situ. Jadi masih punya konteks ya. Bagi ya. Israel mereka jadi tools Tuhan. Iya. Tapi bagi Kanaan ini merupakan eksekusi dari apa yang sudah mereka lakukan selama berapa waktu lamanya. Betul, memang selama belajar sekolah sahabat ini kita diajak untuk menggunakan lensa Tuhan gitu ya. Kalau pakai lensa kita cuma tahu peristiwa per peristiwa aja begitu ya. Tapi kita diajak, oh ini toh yang dilihat. Dan kita berpikir, Ivy, bahwa ini adalah Tuhan ini suka perang amat sih. Jadi konteks hilang konteksnya. Amin. Berikutnya ada pertanyaan yang serius tapi lucu, pendeta. Datang dari Fernando Resikai. Beliau menanyakan, jika ada sekelompok umat Tuhan yang biasa sedang hahaha ramai bergosip sesuatu yang tidak baik, lalu datang Pak Pendeta, tiba-tiba diam, begitu ya. Pertanyaannya adalah, apakah artinya pendeta ini bukan pembawa damai? Karena pendeta membuat orang jadi takut begitu. Silakan tanggapannya. Justru sebenarnya kehadiran pendeta itu dalam situasi seperti itu membawa damai untuk mereka. Karena mereka sebenarnya tidak sedang damai karena mereka sedang membicarakan seseorang. Jadi jangan dibalik. Kehadiran dia justru membawa damai bagi dia dalam kacamata yang positif. Tetapi kalau kita lihat contoh, orang yang sedang berbuat dosa, kalau kedapatan itu biasanya apa yang terjadi? Bagi dia seolah-olah tidak menjadi damai. Padahal sebenarnya dia sedang dituntun untuk berhenti kamu berbuat dosa. Intinya seperti itu. Supaya ada kedamaian. Iya, supaya ada kedamaian. Ya. Tapi dalam kehidupan kita rasa jalan sudah bagus ini rencana, tiba-tiba ada gangguan dalam tanda kutip ya. Kalau Tuhan rasa, ini kamu harus belok nih, jangan di jalan itu aja. Gangguan yang positif itu gangguan akhirnya. yang positif, betul sekali. Baik, terima kasih sekali untuk pertanyaannya. Jika masih ada yang masih janggal, silakan dicantumkan ke kolom komen. Kami akan dengan senang hati menanggapinya di episode berikutnya. Untuk sekarang kita masuk ke pelajaran kita terlebih dahulu, pelajaran 9. Kita akan mulai dari cerita kita diawali dari pembagian tanah. Tapi ini bukan hanya pembagian tanah biasa. Karena ketika kita berbicara mengenai tanah, sebenarnya yang Tuhan ingin berikan itu lebih dari tanah secara fisiknya saja. Apa saja Pendeta Gute sebenarnya yang Tuhan ingin berikan melalui tanah tersebut? Ini sebuah pelajaran yang sangat penting, bukan hanya bagi bangsa Israel dalam kisah ini, tapi juga bagi kita sebagai Israel rohani. Bahwa Kanaan itu memang secara fisik adalah sebuah daerah. Tetapi beyond dari sekedar daerah itu merupakan sebuah pelajaran penting mengenai rencana keselamatan. Yaitu pada akhirnya kita menuju ke Kanaan surgawi. Nah, di dalam konteks Kanaan ini kita sedang belajar mengenai gambaran dari tanah
Kanan surgawi. Amin. Bagaimana kelimpahannya. Ingat ya, waktu Adam Hawa di Taman Eden, mereka hidup dalam kesempurnaan. Iya. Baik tanahnya, ya kemudian pohon-pohonnya, buahnya, semua alamnya. Dan itu semua hilang ketika mereka berdosa. Nah, di dalam pelajaran perjalanan Israel ke Kanaan ini kan mereka dijanjikan kepada sebuah tanah yang berlimpah susu dan madunya. Ini sebenarnya sebuah metafora dari keindahan, kelimpahan, semua kebaikan yang ada di Taman Eden dahulu kala. Jadi sebenarnya Tuhan sedang memberikan sebuah pelajaran penting bahwa kita sedang menuju ke satu tanah yang subur, berlimpah dan susu dan madunya dalam konteks kesuburan ini ya. Tuhan juga mengajarkan kita bahwa kita sedang menuju juga sebuah tanah yang rohani yang Tuhan persiapkan, di mana dulu pernah ditinggali oleh Adam dan Hawa dan kemudian hilang, tapi kita akan masuk kembali ke tanah perjanjian itu. Jadi ini sebuah pelajaran yang sangat penting juga untuk kita pahami dengan baik. Iya. Makanya di pelajaran hari Minggu mungkin orang bertanya kenapa Eden harus diungkit lagi? Ya. Karena memang ini semua berkaitan ya. Untuk melihat apa yang akan datang nanti, kita melihat ke belakang apa yang bangsa Israel dapatkan di tanah perjanjian. Dan itu mereka sangat elu-elukan karena mereka sudah dengar dari opung-opung bagaimana indahnya Eden dulu gitu ya. Jadi mereka sangat berekspektasi tinggi akan tanah perjanjian ini. Ya, dan satu lagi mungkin Iya, yang kita tidak boleh lupakan juga. Berbicara mengenai Eden, kita berbicara mengenai momen di mana pencipta dan ciptaan itu berinteraksi secara langsung. Ini yang kita harus ingat. Dan berbicara mengenai tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan maksudkan, itu bukan sekedar menaruh sekelompok bangsa, yaitu Israel, ke tanah yang baru. Tapi sebenarnya di tanah yang baru ini, Tuhan merancang satu hubungan yang intim kembali antara Dia sebagai pencipta dan umatnya. Dalam hal ini diwakili atau digambarkan dengan bangsa Israel. Jadi ini berbicara juga masalah hubungan yang tadinya intim kemudian putus dan sekarang mau dihubungkan lagi secara intim lagi. Makanya Israel sebelum masuk ke tanah Kanaan banyak proses yang harus dijalani. Salah satunya untuk membersihkan diri dan juga kehidupan lamanya gitu ya. Karena sekarang mau kembali bersekutu dengan Tuhan. Yes. Nah ini menarik kalau kita lihat pertanyaan hari Jumat nomor 4 Pendeta Daniel Tajah. Karena seperti yang Pendeta Gute katakan, kita sekarang melihat diri kita ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Kalau tanah ataupun sesuatu hal yang kita impikan itu bisa mengatur jalan hidup kita sekarang, karena kan kita sangat rindu ke sana, kita harus mengarahkan kehidupan kita ke sana. Bagaimana kita, orang Advent sekarang, supaya tanah perjanjian surgawi itu adalah sesuatu hal yang konkret? Karena kita hidup untuk hal itu, bukan cuma imajinasi, bayang-bayang semu yang indah sepertinya. Ini menarik di Ivy, bahwa sesungguhnya kita itu hidup oleh karena janji. Nah, ini penting sekali ya, hidup oleh karena janji Tuhan. Dan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pendeta Gute tadi, ini kita punya kehidupan sebenarnya kurva. Jadi kita dari titik atas terus kemudian jatuh, tapi kita akan dikembalikan ke titik atas ini. Bukan kita dari bawah terus kemudian ke atas. Itu pekabaran penting. Dengan demikian, apa yang sudah pernah menjadi konkret terus kemudian hilang, kita akan dikembalikan kepada konkret. Itu sebabnya sekalipun kita saat ini berada di bawah ini, ingat, ini adalah sesuatu yang nyata. Eden adalah nyata. Kanaan adalah nyata. Dan itu sekalipun kita belum mencapai, contohnya, katakanlah Musa. Kan dia belum sampai di tanah Kanaan. Tapi dia hidup dalam realita. Bukan hidup dalam bayang-bayang. Itulah sebabnya kalau kita baca kitab Ibrani, Ivy, itu sangat jelas. Bahwa mereka tidak dapat apa-apa pada saat itu. Tetapi sesungguhnya mata iman mereka sudah dapat. Karena dimulai dengan fakta, dengan realita. Betul. Mengenai Ibrani saya mau kutip, ini ada 1 Ibrani 6 ayat 12. Jadi kita yang telah mewarisi janji, kita harus menjadi peniru-peniru mereka yang oleh iman dan ketekunannya telah menerima janji-janji itu. Boleh ditambahkan? Ini luar biasa. Ini. Pertanyaannya, Musa itu sampai nggak ke tanah Kanaan? Tapi dia peniru janji yang telah diwariskan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ini dia. Kita pun sebelum maksud saya tadi itu sebelum
dia sampai di Kanaan tapi dia sudah mati. Tapi dia sudah mewarisi kita juga. Bisa saja istilahnya oleh karena sudah tua kita, sudah usur ya kita meninggal. Tapi we have the promise. Makanya lagu itu, we have this hope that kita hidup karena janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu tak pernah berubah. Janji Tuhan konkret, nyata. Dan kita akan lihat lebih lanjut nanti itu. Bagaimana Tuhan menyatakan dan mengkonkretkan janjinya kepada Yosua dan Kaleb bersama dengan bangsa Israel ketika mereka menginjakkan kaki mereka setelah cross atau menyeberangi Sungai Yordan. Ya. Dan kalau dipikir-pikir Musa walaupun Kanaan tidak diraih, tapi dia langsung ke sesuatu hal yang kita pikir masih imajinatif, tapi sudah konkret Tuhan sediakan di sana. Baiklah, kita akan kembali terutama untuk melihat ini bukan cuma sekedar tanah, tapi ada sesuatu hal yang spesial yang Tuhan ingin pulihkan setelah yang satu ini. Kita terpanggil untuk beritakan hanya Yesuslah jalan. Rendahkan hati, lakukan tugas, kerjakanlah tiap hari. Nubuat digenapi, janganlah lega, kabarkan tentang Yang Maha Kasih, serahkan hidupnya, Dialah Juru Selamat. Berdasar Alkitab, tekun pada misi, hingga lihat Tuhan datang. Dengar suara trompet, merdu membahana, mulia kedatangannya. Raja segala raja, agung dan berjaya, sungguh mulia hari itu. Mari berdoa untuk hujan akhir, bersatu kita jalan, bergandeng tangan, pergi kabarkan agar dunia percaya. Dialah Tuhan yang Maha Tinggi, sembah puji padanya. Mujizat nyata oleh kuasa Roh, bila kita setia. Berdasar Alkitab, tekun pada misi, hingga lihat Tuhan datang. Dengar suara trompet, merdu membahana, mulia kedatangannya.
Terima kasih masih bersama kami. Kita sudah menekankan bahwa tanah perjanjian itu lebih dari seluas tanah saja. Karena itu adalah identitas fisik mereka. Maksud saya, itu yang dikatakan oleh pelajaran hari Senin. Tetapi yang Allah tawarkan kepada mereka bukan hanya identitas fisik. Tetapi sesuatu hal yang lebih yang membedakan mereka dari bangsa lain. Nah, apa itu? Pendeta Guto, silakan. Iya, tadi seperti disinggung oleh Ivy bahwa dalam konteks tanah Kanaan secara fisik, ya tentu itu akan menggambarkan secara fisik juga kondisi bangsa Israel. Tapi kan Kanaan ini tidak hanya bicara semata-mata soal fisik tanah Kanaan, tetapi ini soal perjanjian antara Allah sebagai the owner, pemilik alam semesta, termasuk juga tanah Kanaan ini kepada umatnya, yaitu bangsa Israel. Jadi ini tidak sekedar bicara soal tanah yang akan mereka tempati, tapi ini juga akan berbicara mengenai hubungan antara Israel sebagai sebuah bangsa yang Tuhan asingkan dan hubungannya dengan Tuhan sebagai pemilik mereka. Jadi ini sebenarnya gambaran yang sangat indah ya menurut saya ketika berbicara mengenai perjanjian dalam perjalanan Israel menuju ke tanah Kanaan ini. Ya, jadi dengan kata lain bahwa beradanya mereka di tanah Kanaan akan menjadikan mereka karena ada hubungan dengan Allah yang spesial itu ya. Mereka punya gaya hidup akan berbeda dengan orang lain. Pekerjaan mereka juga akan berbeda. Makanya tidak ada penyembahan berhala lagi sebelum mereka masuk. Karena mereka harus menjadi umat yang berbeda. Lalu pelajaran kita juga mengatakan kalau dulu waktu di Mesir itu tanahnya sangat subur. Tapi Kanaan sebenarnya tidak sesubur Mesir di dekat sungai Nil. Jadi mengajarkan bahwa ketergantungan, kesuburan itu hanya dari Tuhan saja. Ada lagi yang mau ditambahkan, Pendeta? Jadi memang berbicara mengenai tanah Kanaan ini cukup menarik juga. Bahwa ketika Allah menempatkan tanah Kanaan sebagai sebuah lokasi di mana mereka tinggal, ini kan tidak serta-merta menjadikan mereka sebagai bangsa yang siap untuk berhubungan dengan Tuhan. Makanya ada prosesnya itu cukup panjang 40 tahun. Ya, walaupun dengan banyak drama ya. Tapi intinya adalah Allah mau ketika mereka tiba di tanah Kanaan itu, mereka sudah bisa menyesuaikan diri dengan kondisi tanah perjanjian itu sendiri. Karena gini loh, waktu di Kanaan kan tadi sudah disampaikan mereka sebagai budak. Jadi cara berpikir mereka, tingkah laku mereka itu ya berperilaku seperti seorang budak yang terbatas lah, tertawan dan punya banyak kekurangan mungkin ya. Tapi Allah mau ketika masuk ke Kanaan itu bukan hanya status mereka yang berubah dari tawanan menjadi orang yang merdeka, tapi mereka betul-betul diubahkan dalam pola berpikir dan sikap mereka terhadap Tuhan mereka. Betul sekali, makanya patut untuk kita renungkan pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Apa hubungannya kewarganegaraan kita dengan cara hidup kita, pekerjaan kita? Lalu kalau boleh saya spesifikkan lagi sebagai umat Tuhan di Indonesia, begitu ya. Bagaimana kita harus bertindak tanduk dengan orang-orang yang di sekitar kita supaya mereka tahu bahwa kita ada hubungan yang spesial dengan Tuhan. Termasuk kalau kita bahas satu kata kunci ini, tentang pengungsi. Karena berarti sambil kita menunggu tanah Kanaan yang Tuhan sediakan bagi kita, berarti kita di dunia ini kan tidak ada hak kepemilikan, begitu ya, Pendeta Daniel Taja ya. Bagaimana kita akhirnya mengerti rasanya jadi korban-korban katakanlah perang. Mereka tidak punya negara lagi, mereka jadi sekarang pengungsi. Implikasi rohani dan implikasi sosialnya apa? Dan saya tahu Pendeta Daniel Taja dulu waktu di satu jemaat itu ada ministry khusus kepada para pengungsi juga. Mungkin boleh berbagi, Pendeta. Oke, mungkin yang paling penting juga harus kita pahami betul bahwa sesungguhnya kita ini adalah pendatang dan kita semua adalah nomaden sebenarnya. Musafir. Jadi benar-benar itu jangan sampai kita itu ini adalah milik saya. Ini persoalannya. Iya, dan merasa nyaman kita berada di sini. Contohnya. Jadi kalau sudah merasa nyaman di sini, kita nggak punya apa? Nggak punya tujuan lagi, nggak punya lagi harapan terhadap janji-janji Tuhan. Oke. Yang pertama yang harus kita pastikan, Ivy dan pemirsa, penting untuk memahami bahwa kewarganegaraan atau kewargaan kita bukanlah di dunia ini. Sebab kewarganegaraan kita atau kewarganegaraan pemirsa dan kita semua adalah di sorga.
Tapi persoalannya adalah ketika kita menghadapi persoalan sosial seperti kita di Indonesia, kita pikir inilah Indonesia belongs to Daniel, belongs to kita itu Ivy dan Pendeta Gute. Dan kita harus sadar bahwa dalam lingkungan yang sosial seperti ini ada orang yang tidak seberuntung kita. Dan seperti yang pernah saya saksikan juga bahwa ketika orang itu datang, itu bukankah Tuhan bilang, contoh seperti kepada bangsa Israel, ingatlah bahwa kalian juga di Mesir dulu adalah apa? Budak. Adalah budak. Jadi untuk memperlakukan orang lain itu dengan ramah dan seterusnya. Poin yang berikut adalah kalau kita tahu perasaan seorang pengungsi kira-kira seperti apa? Mereka punya apa sih? Powerless ya, nggak bisa. Ya, mereka tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, apalagi Kampung nggak ada, mau pergi kemana nggak ada juga. Jadi mereka benar-benar berharap kepada belas kasihan. Ini poinnya. Mereka berharap kepada belas kasihan. Kalau begitu, kita harus sadar saat ini bahwa menuju ke sana itu kita berharap kepada belas kasihan Tuhan. Ini poin supaya bangsa Israel, makanya di dalam ayat yang lain disebutkan, janganlah engkau menganggap bahwa engkau memperoleh kekayaan ini karena kamu punya kekuatan, kamu punya kepintaran dan lain sebagainya. Ini semuanya tadi Ivy sudah singgung bahwa ini semuanya adalah pemberian Tuhan, karunia Tuhan. Jadi sebagai seorang yang berhubungan, khususnya saya Ivy, yang berhubungan secara langsung dengan mereka yang benar-benar datang dari negara-negara konflik, maka saya bisa memahami mereka. Kita coba menempatkan diri kita pada posisi mereka. Dan disitulah kita coba belajar untuk berempati, bersimpati, mencoba untuk memenuhi kebutuhan mereka. Agar mereka juga memiliki hal yang sama. Berharap kepada janji-janji itu. Makanya kita berikan nama itu tahu? Sama dengan kita punya judul pelajaran sekolah sahabat. House of Hope. Rumah pengharapan. Sekalipun engkau tertawan oleh karena pengungsian, ingatlah bahwa engkau punya masa depan. Tapi di sini kau harus bekerja dengan baik. Karena masih ingat tulisan Yeremia kepada orang-orang buangan di Babel, karena hubungannya ini juga. Usahakanlah kesejahteraan kota. Bertanam dan bangunlah. Ya itu saya pikir. Terima kasih sekali. Itu yang nanti kita mau lanjutkan. Karena walaupun kasih karunia Tuhan ada, tetap ada tantangan, tetap ada usaha, begitu ya. Tapi saya mau arahkan perhatian kita sudah menjawab pertanyaan hari Senin di bagian bawah dan juga aplikasi kehidupan dengan judul Hidup Sebagai Pengungsi. Silakan didiskusikan dan juga direnungkan kembali. Nah ini bagaimana Pendeta Gute? Kadang kalau kita sudah mencapai mimpi, misalnya pendeta sudah berhasil master, nanti berhasil doktor, kan pengen dong take credit gitu. Iya, saya udah usaha kok. Tantangan saya maju terus saya hadapi. Tapi dalam kasus bangsa Israel dan nanti ketika kita juga sampai ke tanah perjanjian, tidak ada yang bisa kita banggakan. Karena ini semua adalah kasih karunia Allah. Kenapa pendeta? Iya, memang menarik ya secara kemanusiaan. Kita tuh merasa, saya sampai di poin ini karena saya usaha. Jadi ada seperti mungkin mengarah kepada kesombongan diri juga. Saya udah capek loh, saya sudah berusaha keras. Nah dalam konteks perjalanan Israel ini sampai di negeri Kanaan ini, inilah poin penting yang Tuhan ingin kita pelajari. Untuk mencapai ke tanah perjanjian itu, nggak ada kuasa apapun yang bisa digunakan oleh bangsa Israel. Bahkan even mereka masih di Mesir, untuk keluar aja tuh kalau bukan Tuhan yang keluarkan mereka nggak bisa keluar. Baru keluar. Makanya baru keluar dari perbatasan Mesir, mereka sudah ketemu lagi Laut Merah. Jadi memang itu betul-betul semua Tuhan yang pimpin, Tuhan yang atur sehingga mereka sampai di Kanaan. Akhirnya hal-hal inilah kemudian membuat harusnya mereka sadar bahwa keberhasilan mereka masuk dan tinggal di Kanaan itu bukan karena mereka mampu, tapi karena memang Tuhan yang memimpin mereka, Tuhan yang meletakkan mereka di tanah itulah. Nah, ingat sendiri, kita jangan lupa juga bahwa tanah itu sendiri milik Tuhan. Jadi Tuhan yang punya,
Tuhan yang taruh mereka di tanahnya Tuhan. Jadi semua itu memang karena belas kasihan Tuhan, bukan karena usaha. Dan inilah menggambarkan keselamatan kita. Kalau akhirnya kita sampai di kerajaan sorga nanti, tidak ada kredit apapun bisa kita banggakan. Ya. Apa mau kita banggakan? Semua itu murni karena kasih karunia Tuhan. Pemberian yang tidak layak kita terima, tapi Tuhan berikan untuk menjadi bagian kita. Ya, terima kasih sekali Pendeta, karena saya rasa ada 2 kata kunci penting dalam pelajaran kali ini. Yang pertama adalah identitas, kita sudah bahas cukup mengenai identitas. Dan yang kedua adalah keselamatan. Nah ini kita mau dalami lagi, kenapa akhirnya cerita mengenai bangsa Israel mendapatkan tanah perjanjian, itu bisa dikenakan dengan dinamika keselamatan yang kita alami secara rohani begitu ya. Terutama kalau saya membaca pertanyaan nomor 1 di hari Jumat, karena kita diajak untuk membaca Yohanes 10 ayat 10 ketika Yesus menjanjikan para pengikutnya akan kehidupan yang berkelimpahan di tempat yang aku sedang persiapkan bagimu begitu ya. Itu akhirnya membuat kepada kita membuka mata kita untuk mengerti bahwa oh inikah keselamatan yang Tuhan janjikan bagi kita. Boleh didalami Pendeta? Oke, dan apa yang kuberikan adalah yang berkelimpahan. Firman Tuhan katakan, Yesus juga yang berjanji, Yohanes pasal 14 ayat 1-3 kan. Jangan lagi gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakan seterusnya dan seterusnya. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan itu related dengan Yohanes 10 ayat 10 kan. Bahwa aku memberikan hidup yang berkelimpahan. Pertanyaannya ini pernyataan tegasnya adalah bahwa Daniel, saya yang memberikan semuanya itu. Jangan engkau mengambil kredit dari apa yang jalan yang aku tempuh saat ini pun adalah karena aku. Itu yang pertama. Yang kedua lagi adalah bahwa seringkali kita juga karena Tuhan yang ini sudah memberikan, mau belok bagaimanapun kita itu Tuhan akan tuntut ke sana. Dan inilah teolog yang ya saya tidak usah sebutkan, tapi sebenarnya itu kita tahu yang disebut dengan sekali selamat tetap selamat. Oke. Dalam kita belajar dari bangsa Israel, Ivy. Apa nilai usaha mereka? Apa ada nilai usahanya? Makanya Rasul Paulus katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya apa? Inilah dalam proses kekristenan yang disebut dengan penyucian diri. Yang disebut dengan sanctification. Bukan berarti akhirnya kita berperang terus. Bukan itu. Tetapi adalah keselamatan itu sudah diberikan sama kamu secara cuma-cuma. Ini kan kita berbicara tentang keselamatan. Aplikasinya ini. Tetapi di saat yang sama, engkau harus menjaga dirimu tetap berada di dalam jalur keselamatan. Itu peran kita. Itulah peranan kita. Dan di hari Selasa, saya pikir ada statement yang cukup penting ya. Inisiatif Allah harus diimbangi dengan respons manusia. Itu dia peran kita. Jadi saya pikir dalam bentuk dalam konteks bangsa Israel ini, respon mereka adalah ikuti apa yang Tuhan katakan. Nurut. Kalau kamu nurut, kamu akan sampai dengan sejahtera di kota yang berlimpah susu dan madu. Tapi kalau nggak menurut, banyak juga pengalaman kan di perjalanan bangsa Israel. Ada yang mati sia-sia karena ketidakpercayaan mereka, karena pemberontakan mereka. Jadi untuk menerima keselamatan itu yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma, dengan bentuk kasih karunia itu, kita harus merespon juga. Karena saya pikir bukan berarti Yesus sudah mati di kayu salib dan semua pasti selamat, enggak juga. Semua akan selamat kalau merespon keselamatan itu dalam kehidupannya. Sama seperti Israel kan. Mereka nggak akan masuk ke tanah Kanaan kalau mereka tidak respon dengan penurutan mereka kepada petunjuk yang Tuhan berikan. Tapi sedikit lagi. Yang menariknya ini kan sejarah selalu terulang. Bagaimana Israel ditawan ke Mesir. Atau artinya berada di tempat perbudakan. Terus kemudian Asyur. Tapi yang menariknya adalah ketika mereka bertobat, Tuhan bawa kembali mereka ke ini. Pertobatan itu adalah langkah kepada perintah Tuhan kan begitu. Dan ketika juga ke Babel seperti itu. Jadi ini hal yang memang sejarah terulang. Ya saya pikir ini penting untuk kita garis bawahi. Sekalipun Tuhan berikan kasih karunia keselamatan itu secara cuma-cuma, respons dari engkau adalah untuk tetap berada di jalur itu. Kalau engkau berada di jalur yang berlawanan, ya tabrakan kau. Jadi namanya respons itu artinya setelah ada sesuatu yang dia
dapatkan kan. Iya. Gayung bersama. Iya. Iya. Dengan ini sendiri, dengan kata respon sendiri berarti nggak ada poin apapun Nggak yang ada kita poin terima. apapun. Itu kan sikap kita Tinggal untuk menerima. menerima keselamatan itu kan, atau bagi Israel tanah perjanjian itu respon mereka. Iya, makanya di beberapa pelajaran lalu kita lihat Tuhan selalu melakukan ataupun menyuruh bangsa Israel untuk membangun pengingat tubuh. Iya. Tapi yang penting adalah bukan tubuhnya, tapi apa yang kita lakukan setelah kita ingat, oh tubuh ini dulu maksudnya begini, begitu ya. Makanya Tuhan ketika memberikan keselamatan, Tuhan juga membuat satu sistem untuk keselamatan itu berkelanjutan. Maksud saya dalam pelajaran ini adalah ada konsep Yobel. Iya. Supaya orang nggak lupa gitu ya, Betul bahwa sekali. kalian di sini iya tanahnya udah berapa hektar, bagus gitu mungkin kata Tuhan ya, tapi bukan punya kalian. Ini harus dikembalikan Tapi kepada yang menarik ini adalah orang-orangnya. konsep Yobel itu Iya. adalah konsep kesetaraan. Kesetaraan juga. Jadi jangan anggap merasa orang tuh lebih banyak jasanya terus kemudian lebih banyak punyanya terus kemudian dia pikir lebih duluan. Iya. Inilah Tuhan memberikan tahun Yobel dan sekaligus itu adalah tahun Sabat. Iya. Makanya pertanyaan kita ini di hari Rabu bagian bawah, bagian pendeta Gute. Bagaimana akhirnya konsep Sabat membuat kita mengerti bahwa kalau tanpa adanya Sabat, ini hidup kita konsumerisme nih. Yes. Ini semuanya kita anggap milik kita. Iya. Apakah itu produk, bisa juga orang gitu kita pekerjakan eksploitatif gitu ya. Silakan komen. Iya, jadi kan konsep Yobel ini sebenarnya Tuhan ingin mengingatkan mereka tentang konsep Sabat sebenarnya. Jadi tiap tahun ke-7 maka mereka harus bebaskan yang berhutang dan seterusnya ya. Memutihkan hutang-hutang orang. Ini mengingatkan bahwa kamu dulu kayak begitu juga. Hidupmu susah juga. Dan kalau hari ini kamu hidup senang, ingat itu semua karena kemurahan Tuhan. Iya. Jadi Sabat mengingatkan kita bahwa hidup kita itu hanyalah karena kasih karunia. Betul. Bukan karena kita hebat, kita punya kuasa, kita punya kemampuan, punya kepintaran sebagainya, tapi karena kasih karunia aja. Nah, kalau kita sadar bahwa kita ini bukan apa-apa, kalau bukan karena Tuhan, apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita sombongkan? Jadi kita juga akan menghidupkan kehidupan yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan kedermawanan, menghargai orang lain, dan ya tidak juga hidup dalam kemewahan, konsumerisme tadi. Kita hidup dengan menyadarkan diri kita bahwa ini semua karena kasih karunia. Tidak ada kebanggaan kita dalam kehidupan yang kita jalani. Nah, ini unik dan juga menarik untuk direnungkan. Jadi silakan didiskusikan di UKSS masing-masing. Saya mau bawa satu pertanyaan hari Jumat nomor 3. Jadi kalau manusia selalu dikecewakan oleh janji dari orang lain, bagaimana setelah mempelajari pelajaran ini kita lebih mempercayai janji Allah? Karena diri sendiri juga kadang suka ingkar janji begitu kayaknya. Ada yang mau Ada ditambahkan yang terakhir? menarik itu adalah janji Tuhan tak pernah gagal. Makanya itu dijadikan lagu kan. Jesus never fails. Luar biasa ini. Jadi kita hidup seperti yang saya bilang tadi, Ivy. Judul pelajaran sekolah Sabat kita kan ahli waris perjanjian. Terus tawanan harapan. Pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Lagu ketiga nih berarti. Lagu terus ini. Iya. Karena ini semuanya ini karena benar-benar itu Iya. kita hidup karena janji dan janji yang merupakan realitas konkret. Amin. Kita akan kembali. Dan lagu keempat jangan lupa. Apa tuh? This world is not my home. Yes. Tidak lengkap kalau kurang. Itulah pelajaran hari Kamis. Itu pelajaran hari Kamis. Ya. Baik. Daripada banyak lagu, kita akan kembali untuk kesimpulan setelah yang satu ini. Shalom, umat-umat Tuhan di Uni Indonesia kawasan Barat. Gereja Masyarakat 7 Divisi Asia Pasifik Selatan mengeluarkan satu inisiatif yang disebut dengan Harvest 2025 atau penuaian 2025. Mengapa ada ini? Untuk merespons tema Gereja Advent Sedunia yang mereka sebut Global Total Member Involvement atau Global TMI, melibatkan seluruh umat, seluruh tingkat gereja ini dari jemaat sampai jarak conference untuk menjalankan misi gereja di divisi ini tahun 2025 ini. Oleh karena itu, April dan Mei adalah keterlibatan seluruh jemaat di divisi ini mengadakan KKR dengan pembicaranya para ketua jemaat. Bulan Juni dan Juli, seluruh pendeta jemaat mengadakan KKR di jemaat-jemaat di mereka
untuk melibatkan seluruh umat dalam menjalankan misi ini. Lalu kemudian Agustus dan September, seluruh officers divisi, direktur departemen divisi dan uni serta lembaga-lembaga uni mengadakan KKR di jemaat-jemaat di wilayah mereka untuk penginjilan juga. Dan Oktober serta November, seluruh officers dan direktur departemen daerah-daerah, conference dan mission serta lembaga-lembaga daerah, akademi-akademi mengadakan KKR di jemaat-jemaat di wilayah mereka. Lalu pada bulan Desember, penuaian atau harvest celebrations, ada KKR Hope Channel dengan pembicara dari General Conference disalurkan lewat Hope Channel. Poinnya, melibatkan seluruh anggota untuk menyelesaikan misi Tuhan di Uni Indonesia Kawasan Barat di Divisi Asia Pasifik Selatan melalui Harvest 2025 atau penuaian 2025 sehingga Tuhan segera datang. Tuhan memberkati keterlibatan kita. Menjadi tahanan bukanlah suatu hal yang negatif. Kalaunya harus digaris bawahi ya, kalau ada harapan ataupun sesuatu hal yang rela kita ditahan demi sesuatu hal ini. Tapi dalam maksud apa? Implikasinya apa? Terutama dalam kehidupan kerohanian kita. Saya mau bawa ke Pendeta Gute terlebih dahulu. Ketika Israel memasuki tanah perjanjian, akhirnya mereka boleh mengatakan, akhirnya kita masuk ke negeri Kanaan. Sebelumnya kita adalah budak yang tidak memiliki nilai bagi orang Mesir, tapi sekarang kita menjadi sekelompok manusia atau bangsa yang bernilai karena Tuhan telah memberikan tanah ini buat kita. Jadi sangat layak, walaupun kita hidup dalam berbagai kendala, berbagai masalah, karena kesetiaan kita pada Tuhan, itu akan menjadi berkat ketika akhirnya kita melihat apa yang kita perjuangkan dalam iman kita itu berakhir dengan hal yang manis, yaitu kita masuk ke negeri Kanaan perjanjian. Jadi inilah yang saya pikir kita harus selalu pikirkan. Jangan pernah mundur karena tantangan akibat dari iman kita. Tetaplah setia, tetaplah berjuang, mempertahankan kehidupan yang setia, karena Tuhan akan membawa kita ke negeri perjanjian itu. Masuk dalam Harvest 2025, pendeta, jangan mundur, pegang teguh. Oh, udah pasti. Kalau itu mah tidak bisa diragukan lagi. Tapi poin satu lagi yang saya mau sampaikan bahwa apakah kita menyadari bahwa sesungguhnya kita di sini adalah tawanan? Itu dulu pertanyaannya. Tapi jangan lupa, sekalipun kita dalam label tawanan, kita masih ada di dunia ini, tapi kembali lagi, karena kita adalah ahli waris, kita punya janji. Jadi kita bisa mengklaim itu. Sekalipun kita itu sekarang ini dengan berbagai perjuangan kehidupan tadi itu, ingat, kita adalah ahli waris. Kalau ahli waris, mau dimanapun dia berada, apakah bisa berpindah tangan? Haknya dia. Tidak akan ada. Kenapa kita menjadi ahli waris? Karena janji. Itulah sebabnya judul pelajaran sekolah sahabat kita, ahli waris, tawanan harapan. Kita sadar saat ini, kita semuanya mungkin adalah pengungsi. Tapi ingatlah, di saat yang sama kita adalah ahli waris. Dan warisan kita adalah bukanlah bayang-bayang, real, konkret. Dan itu sudah didemonstrasikan melalui pengalaman Israel. Tanah perjanjian bukanlah bayang-bayang, itu adalah konkret. Sorga, dunia baru, bukanlah bayang-bayang, itu adalah konkret. Pegang terus janji Tuhan. Amin. Baiklah, untuk menutup kebersamaan kita, saya undang Pendeta Gute untuk doakan kita semua, terutama pemirsa. Baik, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk waktu yang indah bagi kami untuk berdiskusi dari pelajaran sekolah Sabat di pekan ke-9 ini ya Tuhan. Biarlah apa yang telah kami diskusikan, yang telah kami bicarakan pada saat ini akan menambah iman percaya kami untuk meyakini bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan kemurahan. Amin. Tuhan yang telah menebus kami dari perbudakan dosa yang telah diwariskan oleh nenek moyang kami. Tetapi kami memiliki pengharapan, yaitu kerajaan sorga. Amin. Seperti pengharapan juga yang dimiliki oleh bangsa Israel ketika mereka masuk di tanah Kanaan. Untuk itu Bapa, tolong kami untuk kami tetap setia
dalam menghadapi berbagai macam tantangan di dalam kehidupan kerohanian kami. Ajar kami untuk selalu setia kepada Tuhan. Dan dengan kesetiaan inilah kami akan terus memegang janji Tuhan Amin. untuk pada akhirnya tiba di Kanaan sorgawi. Berkati para pemirsa dari tayangan Sekolah Sabat ini, biarlah Roh Tuhan selalu bersama dengan mereka, menuntun mereka, dan bahkan berkat-berkat dari sorga menyertai kehidupan mereka. Bapa, terimalah doa kami dan biarlah pengampunan dosa yang Tuhan berikan menjadi bagian kami. Nah, doa kami ya Bapa, kami persembahkan dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Gutu Mahaedi dan juga Pendeta Daniel Taja untuk pelayanannya. Kami sangat menghargai semangat kolaborasi dari Bapak Pendeta dan juga kehadirannya untuk beberapa kali dalam pelayanan ini. Kami mengajak kita semua untuk menjadi partner pelayanan dengan terhubung dengan media sosial Gereja Advent Indonesia Barat. Dan Anda bisa menjadi perpanjangan tangan dari pelayanan ini dengan membagikan video yang Anda tonton ini. Kita akan bertemu lagi pekan depan untuk melihat kemiripan dari Yosua, Musa, dan juga Yesus. Tetaplah semangat, Tuhan memberkati kita sekalian.